Menyandang masalah kesejahteraan sosial ditampung sementara di Gor Pasar Minggu. Pemudik asal Bekasi menangis dan memohon kepada petugas agar bisa mudik ke kampung halaman. Pemerintah Arab Saudi akan memutuskan pelaksanaan ibadah haji tahun ini pada 12 Mei mendatang. Halo, selamat malam pemirsa. Di tengah pemerintah gencar membendung penyebaran virus corona, seorang pasien positif corona justru melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Tim gabungan dari Satuan Polisi dan Dinas Sosial Jakarta Selatan menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang berkeliaran di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. PMKS yang tertangkap dibawa ke gelanggang olahraga Pasar Minggu sebagai tempat penampungan sementara selama pandemi COVID-19. Satuan Polisi Pamong Praja bersama suku dinas sosial pemerintah kota Jakarta Selatan menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang masih berkeliaran di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Rabu siang. Seorang PMKS bahkan berusaha kabur saat akan ditangkap. Mereka mengaku terpaksa berkeliaran untuk mencari barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tinggal di mana di sini, Bu? Itu di Pasar Minggu. Pasar Minggu di jalan. Iya, di jalan itu di. Ada keluarga di sini. Ada suami. Suami di mana? Di rumah, lagi sakit nggak enak badan. Oh, rumahnya di Pasar Minggu sini. Iya. Jadi, tapi kenapa nggak keliaran gini, nggak takut ini, Bu, kena COVID? Udah gimana lagi ya, orang mau cari makan. PMKS yang terjaring razia kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara di gelanggang olahraga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para PMKS ini didata dan diperiksa kesehatannya termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Selatan menjamin kebutuhan makanan para PMKS selama berada di tempat penampungan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Pemprov DKI telah memperpanjang penerapan PSBB, aktivitas jual beli di pasar tradisional Rawasari, Jakarta kembali ramai. Warga mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi di tengah pandemi corona. Aktivitas jual beli di pasar tradisional Rawasari, Jakarta kembali meningkat. Sejak pagi tadi, pasar yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih ini dipenuhi para pembeli yang datang untuk membeli kebutuhan menu berbuka puasa. Namun banyak pedagang dan pembeli yang mengabaikan penggunaan masker dan menerapkan physical distancing guna mencegah penyebaran virus corona. Di tengah pandemi corona ini, sejumlah pembeli juga mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, terutama harga bawang merah yang masih di angka Rp60.000 per kilogram. Agak berat sih. Berat. Oh, gitu. Ini buat sehari-hari atau buat Sehari-hari. buat sehari-hari? Bawang merah sekarang berapa? Eceran 50. Per kilonya. Iya. Oh. Ini dari kapan Bang naik? Udah ada 10 harian. 10 harian. Iya. Sebelumnya harganya Sebelumnya 35. 35 ya? Iya. Oh. Ini kira-kira masih bisa naik lagi atau gimana Pak kalau bawang merah? Bisa. Pasokannya nggak ada tuh Bang? Nggak ada. Para pembeli juga berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatur kondisi pasar dan menstabilkan harga, mengingat pandemi COVID-19 telah melemahkan perekonomian masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan meninjau pasokan dan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Keramat Jati, Jakarta hari ini. Kementerian Perdagangan juga menyerahkan bantuan berupa alat pelindung diri ke sejumlah rumah sakit. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meninjau Pasar Keramat Jati, Jakarta untuk memastikan pasokan dan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan di tengah pandemi corona. Ia memastikan kebutuhan pokok terpenuhi dan terjangkau bagi warga, meski ada kenaikan di sejumlah komoditas seperti bawang merah.
Berdasarkan hasil pantauan, perkembangan stok dan bahan harga rata-rata barang kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, dan bawang putih di Pasar Kramat Jati, Jakarta pada Minggu keempat April dapat dipastikan cukup dan harganya stabil. Kementerian Perdagangan juga memberikan bantuan untuk tim medis berupa alat pelindung diri kepada rumah sakit di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Zulkifli Aristiawan, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akan membagikan 20 juta masker kepada seluruh warga Jakarta. Nantinya setiap warga akan mendapatkan 2 masker yang wajib digunakan setiap keluar rumah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pengemasan masker kain di gudang Perumda Pasar Jaya, Pulau Gadung, Jakarta hari ini. Masker yang diproduksi oleh penjahit di perkampungan ibu kota ini rencananya akan dibagikan gratis untuk seluruh warga DKI Jakarta. Akan ada 20 juta masker yang dibagikan ke setiap kepala keluarga melalui kelurahan dan diteruskan di tingkat RT/RW. Dengan pembagian 2 masker kain untuk setiap orang, diharapkan warga wajib pakai masker untuk menekan penyebaran virus corona. Jadi seluruh penduduk Jakarta akan mendapatkan 2 masker yang wajib digunakan kalau meninggalkan rumah. Jadi harapannya seluruh penduduk kita bersama-sama secara kolektif mencegah penularan COVID dengan cara menggunakan masker ini. Wajib memakai masker menjadi salah satu aturan dalam pembatasan sosial berskala besar di ibu kota. Jakarta menjadi wilayah di Indonesia dengan kasus positif corona tertinggi, yakni 4.092 dari 9.771 jiwa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pemudik asal Bekasi menangis dan memohon ke petugas agar bisa mudik ke kampung halamannya di Lampung. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.